bapak-bapak dan ibu-ibu peserta workshop dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu peserta workshop dari Kota Gorontalo. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu peserta workshop dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bualemo, dan Kabupaten Pupuato. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kami bacakan susunan acara workshop manajemen pemerintah daerah yang kita laksanakan pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga yaitu doa. Acara keempat pembukaan workshop. Acara kelima penyampaian materi workshop. Acara keenam tanya jawab. Marilah kita menginjak acara kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Heru Setiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, kepada Bapak Ibu peserta, sebelum memulai kegiatan workshop hari ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji syukur serta kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami,
pada hari ini dengan penuh semangat kami melaksanakan workshop MRI. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, workshop ini tentunya sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahmi, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam rangka meningkatkan pengetahuan kami. Untuk itu, kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada saudara-saudara kami, peserta panitia, serta seluruh yang terkait pada kegiatan workshop ini, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Setiawan yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga acara pada hari ini diberkahi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita lanjut ke acara berikut, kami hanya mengingatkan agar para peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir sesuai tautan yang telah di-share panitia melalui chat Zoom. Sekali lagi, kami hanya mengingatkan untuk absen. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan yang disampaikan oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang kami sebut nama beliau Bapak Agung Ragi Pujoyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu MC, Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Agung Ragi Pujoyo selaku Koordinator Pengawasan Bidang APD di BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo. Jadi untuk kegiatan ini merupakan suatu pendahuluan mengingat ke depan sebagaimana kita tahu bersama bahwa dalam RPJMN yang sudah ditetapkan dalam pemerintahan Bapak Jokowi di periode yang kedua ini terdapat indikator risk management index. Jadi di RPJMN tahun 2020-2024 pemerintahan Pak Jokowi terdapat salah satu indikator kinerja adalah persentase kementerian, lembaga, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot yang memiliki Risk Management Index atau MRI level 3. Sehingga ketika RPJMN-nya Bapak Jokowi yang sudah ditetapkan kemarin itu ada memunculkan indikator tersebut, kita sebagai salah satu komponen negara, utama instansi pemerintah, maka dalam dokumen RPJMD-nya, terutama bagi kepala daerahnya yang sementara akan menjabat, maka diharapkan dapat memasukkan komponen indikator tersebut. Indikator Risk Management Index level 3 di seluruh instansi pemerintahnya. Nah, ini menjadi penting mengingat capaian atau indikator tersebut sudah masuk di RPJMN-nya Bapak Presiden Jokowi. Menindaklanjuti kondisi tersebut, beberapa kementerian, khususnya Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, telah menerbitkan beberapa peraturan. Antara lain Permen-PAN nomor 10 tahun 2019, kemudian Permen-PAN 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024, serta Permen-PAN 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Di mana di aturan-aturan tersebut dinyatakan bahwa di Permen-PAN RB 25 2020 indikator penguatan pengawasan itu adalah penguatan efektivitas manajemen risiko. Demikian juga disampaikan di Permen-PAN RB 26 2020
itu juga disampaikan bahwa indikator penguatan adalah telah dilakukannya penilaian atas risiko organisasi atau manajemen risk index tersebut. Sehingga dengan adanya Permenpan ini, kita sudah punya peraturan presidennya, kita sudah punya peraturan Menpannya, maka sebagai tindak lanjut tersebut kita diharuskan memasukkan indikator tersebut di dokumen perencanaan kita. Kemudian juga bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, latar belakang kenapa manajemen risiko ini kita coba sampaikan ke teman-teman sekalian di seluruh wilayah Gorontalo, karena sudah Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa sesuai dengan PP 60 tahun 2008, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem penilaian intern pemerintah. Gitu ya. Kemudian juga di dalam RPJMN pemerintahan Bapak Jokowi periode sebelumnya, di mana ada indikator atau target terkait kapabilitas SPIP, gitu ya, di mana harapannya adalah 85% dari seluruh kementerian lembaga dapat mencapai level 3, walaupun nanti kita tahu bersama target itu belum sepenuhnya dapat dicapai. Nah, dari hasil evaluasi kami, ternyata capaian yang belum sesuai target tersebut atau capaian yang saat ini sudah ada itu titik terendahnya adalah terkait unsur penilaian risiko. Jadi rata-rata capaian nilai maturitas unsur SPIP yang paling rendah itu ada di unsur penilaian risiko. Jadi kalau tadi targetnya secara maturitas SPIP-nya keseluruhan adalah 3, maka untuk unsur penilaian risikonya itu baru 1,7. Jadi masih lumayan banyak Bapak Ibu sekalian PR yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, demikian juga ini karena hasil dari maturitas SPIP kita tahu bahwa lemahnya ada di penilaian risiko, kami memberanikan diri untuk melaksanakan workshop ini. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian, 2 hari ke depan kita akan berdiskusi terkait manajemen risiko dan mungkin implementasinya di wilayah atau di ruang lingkup kerja masing-masing. Seperti itu. Kemudian juga bisa kami sampaikan sesuai dengan RPJMN-nya Bapak Jokowi periode kedua ini, bahwa ada target penerapan manajemen risiko level 3. Izin saya bacakan di sini. Untuk tahun 2021 itu untuk manajemen risiko di provinsi seluruh Indonesia target adalah 6 instansi pemerintah provinsi. Levelnya 3. Sementara untuk yang kabupaten kota targetnya adalah 10% dari keseluruhan kabupaten kota atau sekitar 51 kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, untuk Gorontalo, insya Allah tahun ini kami diberikan target Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait masalah SPIP level 3 dengan metode New SPIP, itu adalah 1 instansi pemerintah, dan manajemen risiko indeks juga 1 instansi pemerintah kabupaten kota atau provinsi. Barangkali itu ke depan target yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami membuka workshop ini secara resmi. Semoga workshop ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua diberikan ilmu baru, diberikan tambahan pengetahuan sehingga dapat melaksanakan membantu penugasan kita di sehari-hari. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara workshop manajemen risiko untuk Pemda di lingkungan pemerintah seprovinsi Gorontalo kami nyatakan dibuka. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Agung Rajel Pujono atas sambutan dan pembukaannya. Sebelum kita mendengarkan penyampaian materi oleh narasumber di siang hari ini, saya akan membacakan puisi sebagai penyemangat buat peserta workshop pantun. Nao-nao ode kota, jalipata musingka to bulota, anu hilang motota, to balajari otutua. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi manajemen risiko
yang akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu kami persilakan Bapak Tukirin selaku moderator dan Bapak Carlo Rivelop sebagai narasumber untuk menyampaikan materi manajemen risiko. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Tukirin selaku moderator untuk memandu pemaparan materi dan tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan, membahas materi tentang manajemen risiko pada pemerintah daerah kali ini. Diingatkan lagi kepada para peserta agar melakukan absensi selama 2 hari ini melalui tautan yang telah dibagi di chatroom ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, nanti ditulis di chatroom melalui chatroom atau langsung kepada moderator. Nanti akan kita bahas di sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu dan acara kita, kami persilahkan kepada Bapak Carlo untuk memaparkan bahan paparan tentang manajemen risiko pemerintah daerah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Carlo. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam kesatuan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP, ya, sudah cukup sering ya untuk menghadiri kegiatan pembinaan SPIP dari BPKP yang bekerja sama dengan Inspektorat Pemerintah Daerah masing-masing. Nah, kegiatan kita sebelumnya, ya Bapak Ibu sekalian, adalah mengenai penilaian baseline MRI. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, sekitar akhir tahun 2020 kita mengisi kuesioner ya Bapak Ibu ya, mengisi kuesioner. Kemudian dari hasil kuesioner itu kita dapatkan nilai baseline atau nilai dasar ya Bapak Ibu ya, nilai dasar dari penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen risiko di masing-masing pemerintah daerah. Nah, pada kesempatan hari ini dan besok ya Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tindak lanjutnya, apa saja yang harus kita perlu tingkatkan kualitasnya supaya kita bisa meraih target penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN. Baik, Bapak Ibu, mohon izin di sini akan saya mulai share screen paparan saya ya. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat di layar masing-masing ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agung ya mengenai target penerapan MR dalam RPJMN. Di tahun 2021 ya, provinsi ditargetkan sebanyak 15% dari populasi, kemudian kabupaten kota sebesar 10%. Nah, ini nanti akan kita targetkan ya, Bapak Ibu ya, di satu Pemda ya, masing-masing di seluruh provinsi di Indonesia rata-rata satu Pemda dulu ya Bapak Ibu di 2021. Nah, mengenai target di Gorontalo nanti akan kami informasikan, dan kami ya Bapak Ibu ya tentu banyak pertimbangannya nanti, apakah pertimbangannya berdasarkan kesiapan dari pemerintah daerah masing-masing ya, karena kesiapan ini Bapak Ibu berkaitan pula dengan ini ya, kesiapan dari segi waktu ya, kemudian dari segi
infrastruktur, Bapak Ibu ya. Maksudnya infrastruktur di sini adalah apakah dokumen atau kebijakan-kebijakan penilaian ataupun pengelolaan risiko sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah pencapaian ya dari penilaian baseline manajemen risiko indeks atau disingkat MRI. Seperti yang kita bisa lihat Bapak Ibu ya, nilai yang tertinggi diraih oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato, ya kemudian disusul oleh Kota Gorontalo 2,43. Nah, Bapak Ibu target kita minimal level 3. Level 3 ini Bapak Ibu ya, secara sederhana ya, secara sederhana artinya pengelolaan risiko atau manajemen risiko ini yang pertama dia harus ada dulu ya, ada dulu kebijakannya. Kebijakannya dalam bentuk apa? Kebijakannya dalam bentuk perkada. Nah, dalam perkada ini harus ada struktur. Jadi bukan berarti ya apit daerah atau inspektorat yang berperan ya yang paling di depan begitu, tetapi melibatkan seluruh unit pemilik risiko. Nanti akan kita bahas unit pemilik risiko itu ternyata ya selama ini bukan hanya operasional saja, tetapi harus ada unit pemilik risiko strategis, yaitu kepala daerah masing-masing dan pimpinan OPD yang membawakan program atau kegiatan prioritas ya yang merupakan turunan dari program nasional maupun ya produk unggulan dari kepala daerah bersangkutan. Ya, mengenai penilaian ini Bapak Ibu ya, kami akan berikan kertas kerjanya nanti ya di Kabupaten Bualemo misalnya. Di sini diperoleh nilai 1,85. Tentu effortnya juga harus lebih besar ya. Di titik mana saja nanti perbaikannya akan kita bahas dalam kertas kerja. Baik ya, selanjutnya Bapak Ibu. Ya, slide selanjutnya. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Korwas mengenai framework penilaian penyelenggaraan SPIP yang baru atau SPIP berdasarkan hasil ya. Nah, dalam gambar ini Bapak Ibu terdapat lingkaran berwarna merah ya, tertulis penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan salah satu unsur pengendalian yang berada dalam kerangka struktur dan proses. Nah, jadi kalau kita mau menyelenggarakan SPIP yang baru, Bapak Ibu, yaitu SPIP yang berbasis pada hasil, penilaian risikonya harus mendapatkan porsi yang lebih besar daripada unsur lainnya. Ya, mengapa? Karena nanti penilaian risiko ini akan berkaitan dengan, ya Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, penetapan tujuan penilaian kualitas perencanaan. Terdapat kata perencanaan di sini Bapak Ibu. Kata perencanaan nantinya akan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nanti kalau kita sudah masuk ke kertas kerja Bapak Ibu ya, penilaian risiko ini berusaha diintegrasikan kepada aspek perencanaan. Jadi nanti ada kaitannya dengan sakit. Lalu di sebelah kanannya Bapak Ibu ya, di sini tertulis pencapaian tujuan SPIP. Tujuan SPIP ada 4 Bapak Ibu ya. Cara menghafalnya gampang Bapak Ibu. 2E, efektivitas efisiensi, laporan andal, aset aman, ya, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Taat terhadap peraturan perundang-undangan ini nanti Bapak Ibu akan kita lebih spesifikkan ya pada indeks pengelolaan ya Bapak Ibu ya, efektivitas pencegahan korupsi atau IEPK. Nah ini nanti akan lebih kompleks lagi Bapak Ibu ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa penyelenggaraan SPIP ya bisa meningkatkan kualitas dari sakit ya, sekaligus Bapak Ibu untuk mencegah terjadinya risiko-risiko kecurangan. Itu yang dinamakan dengan penyelenggaraan SPIP yang baru, yaitu yang berbasis pada hasil.
Baik ya, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, berbicara mengenai diseminasi kita pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan risiko dan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini Bapak Ibu ya bisa juga disebutkan manajemen risiko. Nah, risiko untuk menghafalkannya Bapak Ibu cukup kita ingat 3 aspek saja ya, seperti yang tertera di sebelah kanan. Unsur-unsur risiko terdiri dari peristiwa, kemudian ada ya probabilitasnya, ada kemungkinannya Bapak Ibu. Nah, lalu kalau dia sudah terjadi, maka terdapat dampak atas peristiwa tadi. Cukup sederhana Bapak Ibu ya. Jadi dia berupa peristiwa, berupa kemungkinan, dan ada dampaknya kalau risiko itu terjadi. Pengertian risiko ya menurut berbagai sumber Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dari KOSO ya di sebelah kiri maupun di PP 60 ya, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, lalu dari standar Australia ya atau Selandia Baru, kemudian dari ISO 31000 ke seluruh pengertian menurut literatur ini Bapak Ibu pasti menyangkut pada 3 aspek, peristiwa, kemungkinan, dan dampaknya. Nah, jadi risiko bisa disimpulkan sebagai segala kemungkinan kejadian atau peristiwa ya. Ada kata kemungkinan, ada kata peristiwa yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Anda. Nah, itu pengertian dari risiko. Selanjutnya Bapak Ibu ya akan kita tampilkan risiko yang memang risiko ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita ambil contoh yang sederhana. Ya, contohnya di sini adalah seseorang ingin menempuh perjalanan dengan pesawat dari kota A ke kota B untuk menghadiri rapat. Nah, berarti perjalanannya Ibu ya dengan pesawat menghadiri rapat. Di kolom sebelah kiri ya Bapak Ibu ya terdapat uraian-uraian. Nanti uraian ini akan kita coba telaah satu persatu. Mana yang merupakan risiko, mana yang merupakan risiko. Yang pertama, gagal berangkat dari kota A ke kota B. Nah, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat, ternyata ini bukan pernyataan risiko ya. Ini merupakan kebalikan dari tujuan saja. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Karena tadi tujuannya adalah menempuh perjalanan dari kota A ke kota B. Kalau kalimatnya dibalik, gagal berangkat dari kota A ke kota B. Nah, ini bukan risiko Bapak Ibu ya. Cara menyatakan risikonya itu masih keliru karena hanya membalikkan tujuan. Jadi nanti Bapak Ibu sewaktu kita melakukan penilaian risiko ya, ini harus dihindari. Kita tidak boleh menegatifkan ya Bapak Ibu ya. Menegatifkan tujuan saja. Kita harus mematuhi 3 kriteria tadi. Dia berupa keterjadian, berupa kemungkinan, dan kalau dia sudah terjadi maka gagallah mencapai tujuan kita. Ya, itu ilustrasi pertama. Ilustrasi pertama kurang tepat. Kemudian ilustrasi yang kedua, Bapak Ibu, terlambat dan melewatkan rapat. Nah, tujuan kita tadi naik pesawat untuk ke kota lain ya, ada rapat. Di sini pernyataannya terlambat dan melewatkan rapat. Ini adalah pernyataan dampak ya Bapak Ibu ya. Dampak itu adalah sesuatu yang terjadi. Ya. Jadi bisa disimpulkan dampak itu adalah kejadian yang mengikutinya ya, yang mengikuti terjadinya suatu risiko. Jadi dampak itu bukan risiko itu sendiri. Ada suatu peristiwa lain ya Bapak Ibu ya yang menghasilkan dampak. Nah, jadi untuk uraian terlambat dan melewatkan rapat ini masih keliru. Ini adalah dampak, bukan risiko. Lanjut yang ketiga, tidak ada makanan dalam pesawat sehingga terjadi kelaparan. Nah, jadi kalau dari uraian ini saja sepertinya tidak berkaitan Bapak Ibu ya dengan tujuannya. Ini bukan risiko terhadap pencapaian tujuan atau tujuannya berbeda. Lanjut, ketinggalan pesawat sehingga terlambat hadir mengikuti rapat. Nah, ini baru tepat Bapak Ibu ya.
ketinggalan pesawat adalah suatu peristiwa, ya. Sehingga terlambat hadir mengikuti rapat adalah dampaknya. Disimpulkan, ini adalah risiko yang dapat dikendalikan dengan memastikan masih banyak waktu untuk mencapai bandara. Nah, kalau seorang ketinggalan pesawat, Bapak Ibu ya, mungkin ya karena terlambat bangun ya, penyebabnya berarti ada kan Bapak Ibu ya, terlambat bangun atau mungkin kendaraannya rusak sewaktu mau berangkat ke bandara dan lain sebagainya. Ini bisa dinyatakan sebagai risiko. Ada pernyataannya, ada penyebabnya, dan ada dampaknya. Yang terakhir, cuaca buruk membuat pesawat tidak dapat berangkat mengangkut peserta rapat. Nah, ini juga bisa disimpulkan sebagai risiko. Perbedaan antara pernyataan keempat yang berbeda dengan pernyataan yang kelima adalah pernyataan keempat ini sifatnya internal, Bapak Ibu ya, risiko yang bersumber dari internal ya, dari suatu entitas ya atau suatu individu. Nah, sementara untuk yang kelima, cuaca buruk itu berasal ya penyebabnya Bapak Ibu ya, penyebabnya kita telah penyebabnya berasal dari eksternal, dari luar individu atau dari luar entitas. Nah, dari kelima contoh ini sepertinya tidak ada permasalahan Bapak Ibu ya untuk memahaminya. Mudah-mudahan dengan contoh konkret seperti ini ya dari kehidupan sehari-hari, nanti kita bisa implementasikan ya sewaktu kita mulai praktik dalam menilai risiko, menggali pernyataan risiko dari masing-masing unit kerja kita. Karena tentu Bapak Ibu ya, risiko di dinas pendidikan tentu berbeda dengan dinas pariwisata. Jadi dengan berbekal tiga aspek tadi, aspek kejadian ya, kemudian suatu kemungkinan dan dampak ya, serta contoh tadi bisa kita kembangkan untuk program dan kegiatan masing-masing OPD. Nah, mungkin Bapak Ibu ya memiliki pertanyaan terkait dengan memangnya bagaimana dengan penyelenggaraan manajemen risiko sewaktu dimulai dari pembentukan pertama sekali kan 2010 Bapak Ibu ya, 2010 Satgas SPP, ada yang 2011, 2010 sampai dengan yang sekarang. Ternyata Bapak Ibu permasalahannya adalah kebijakan penilaian risiko belum dibangun. Nah, kebijakan penilaian risiko belum dibangun ini maksudnya Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu sudah memiliki peraturan kepala daerah tentang penilaian risiko, tetapi masih belum sesuai ya kualitasnya sebagaimana diatur dalam peraturan Deputi nomor 4 tahun 2019. Nah, nanti akan kita lihat apa saja yang diharapkan ya, yang diharapkan ada dalam Perda 4 secara kualitas bagaimana nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua ya Bapak Ibu ya, penilaian risiko masih bersifat formalitas. Menurut Bapak Ibu, apakah selama ini penilaian risiko benar-benar dimanfaatkan ya dalam rangka peningkatan kinerja di instansi pemerintah atau hanya sekedar pemenuhan saja? Jadi Bapak Ibu, penilaian risiko ini sejatinya ya kalau berjalan secara efektif ya tentu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama bisa menjadi ya sumbangsi dalam penyusunan pengawasan oleh inspektorat, yaitu dari segi pengawasan intern. Kemudian dari segi sinergitas ya, sinergitas kinerja antar OPD itu sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Nanti akan kita sampaikan ilustrasinya. Lanjut yang ketiga, rencana tindak pengendalian tidak ditindaklanjuti. Nah, masih ada RTP ya yang tidak ditindaklanjuti. Mungkin alasannya Bapak Ibu ya, karena ternyata membutuhkan suatu anggaran yang besar gitu ya, sehingga tidak dilanjuti. Atau mungkin dari segi kepatuhan dan lain sebagainya. Lanjut, daftar risiko belum digunakan dalam PIDR. Waktu pelaksanaan penilaian risiko tidak terstandar. Nah, ini karena belum ada ketentuannya. Penilaian risiko bersifat manual, belum menggunakan aplikasi. Bapak Ibu, ini juga menjadi PR kita bersama Bapak Ibu ya. Jadi kami dari BPKP informasi yang kami dapat Bapak Ibu dari pusat akan diseragamkan ya, dalam suatu aplikasi di SPP.
Kemudian yang ketujuh, tahap penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan yang harus ada. Penilaian risiko masih atas kegiatan operasional, belum termasuk dalam tujuan strategis. Nah, Bapak Ibu di sini harusnya kepala daerah dan pimpinan OPD yang memiliki program kegiatan strategis yang mendukung program strategis nasional ataupun produk unggulan dari daerah itu harus melakukan penilaian risiko yang sifatnya strategis. Selanjutnya penilaian risiko nomor 9, penilaian risiko dilakukan sendiri-sendiri ya. Belum ada integrasinya begitu ya. Masih bersifat silo mandiri begitu ya. Tidak ada kaitannya. Nah, ini juga masih lemah di sini begitu ya. Nomor 10, tidak jelas pihak yang melakukan penilaian risiko. Nah, selama ini inspektorat yang diharapkan untuk lebih aktif dalam menyelenggarakan SPIP. Tapi Bapak Ibu ya, ternyata diharapkan dari unit yang selama ini menangani sakit ya, yang menangani sakit lah yang harus lebih berperan dalam pengelolaannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti kita berusaha mengkaitkan ya cascading dari program kegiatan kita dengan pengelolaan risiko dari program dan kegiatan itu sendiri. Yang ke-11, pejabat strategis belum dilibatkan dalam penilaian risiko. Ya, ini karena berkaitan dengan penilaian risiko strategis tadi Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, laporan monitoring belum ada. Laporan monitoring ini Bapak Ibu diharapkan nantinya disusun secara triwulan. Ya. Mengapa triwulan? Karena dalam sakit sendiri Bapak Ibu ya penilaian kinerja itu dilakukan secara triwulan. Nah, sehingga pengelolaan risikonya juga harus di monitoring ya, setiap triwulan. Kita lanjut ya. Tadi ini akan kita bahas singkat saja Bapak Ibu ya. Kata kuncinya tadi penyelenggaraan manajemen risiko ya, penyelenggaraan manajemen risiko di pemerintah daerah ternyata belum mengacu sepenuhnya kepada peraturan Deputi Nomor 4 Tahun 2019. Nah, sejatinya Bapak Ibu peraturan Deputi ini ya disusun sedemikian rupa ya mengacu pada PP 60 Tahun 2008. Nah, namun yang perlu kita tekankan di sini ya sebagaimana tertulis di poin-poin sebelah kanan Bapak Ibu ya. Bisa kita lihat HAPIP yang efektif adalah HAPIP yang memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. HAPIP di sini Bapak Ibu hanya memberikan peringatan dini. Peringatan dini ya datangnya dari efektivitas manajemen risiko. Sehingga HAPIP selama ini Bapak Ibu ya bukan unit yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan manajemen risiko, tetapi hanya memberikan peringatan dini saja dari manajemen risiko yang sudah dilakukan oleh OPD masing-masing. Kemudian di pasal 16 ya, pimpinan instansi pemerintah mempertimbangkan seluruh risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah. Nah, ini merujuk kepada kepala daerah masing-masing. Sehingga Bapak Ibu ya dalam Perdep 4 tahun 2019 ini penilaian risiko ya disebutkan tidak hanya pada ruang lingkup operasional tetapi dalam lingkup strategis. Sebagaimana juga ada ya Bapak Ibu ya dicantumkan dalam lampiran PP nomor 60 tahun 2019. Ya. Ya, Bapak Ibu, Perdep 4 tahun 2019 itu ada sekitar 600 halaman ya, lebih 600 halaman, tapi itu kalau sudah dihitung sama lampirannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ya kita kompres Bapak Ibu ya, kita ringkas isi dari Perdep 4 tahun 2019 itu sebenarnya apa. Nah, kerangkanya seperti ini Bapak Ibu. Diharapkan ya pengelolaan risiko atau manajemen risiko mengandung tiga aspek budaya,
sistem, dan proses. Budaya, sistem, dan proses. Ada 3 aspek yang harus terpenuhi ya pada pengelolaan risiko pemerintah daerah. Selama ini Bapak Ibu ya, dari tahun 2010 itu rata-rata pemerintah daerah membentuk tim Satgas SPP Bapak Ibu ya, sampai dengan 2020 ya, tahun lalu kita masih berkutat pada proses. Kita hanya di proses saja, tetapi kita tidak membangun budaya dan sistem. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan kita membenahi ya, prosesnya kita pertahankan, tetapi harus didukung oleh budaya dan sistem, kita bisa meraih manajemen risiko indeks level 3. Nah, apa yang dimaksud dengan kerangka budaya? Kita lihat di slide berikutnya. Terdapat kata-kata budaya, budaya berarti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, Bapak Ibu ya. Kebiasaan berarti ada sifat suatu kebiasaan yang diturunkan, ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berlaku dalam kehidupan berorganisasi. Nah, bisa diterjemahkan seperti itu. Lalu Bapak Ibu ya, di sini di dalam Perdep 4 ini ya, perlu kita ketahui Perdep 4 ini Bapak Ibu disusun dengan mengambil referensi dari pelaksanaan manajemen risiko di negara lain Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya yang menjadi referensi adalah Institute of Risk Management tahun 2012. Di sini terdapat 8 Bapak Ibu ya, 8 aspek. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri atas ya Bapak Ibu, ada risk leadership, kemudian ada informed risk decision, dealing with bad news, reward. Nah, risk leadership dan dealing with bad news ini berada pada ya, ada kotak warna hijau Bapak Ibu ya. Hijau di sebelah kiri, tone at the top. Tone at the top berarti berkaitan dengan kepemimpinan, ya begitu ya. Bagaimana seorang pimpinan ya melakukan pemerintahan, yang memimpin suatu pemerintahan, tetapi mempertimbangkan risiko. Kemudian bagaimana kepemimpinan ya berhadapan atau berurusan dengan bad news, ya begitu ya. Bad news dalam artian di sini seperti adanya ini Bapak Ibu ya, komplain dari masyarakat ya, atau adanya pemberitaan buruk. Nah, kemudian bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan ya informasi risiko. Kemudian apakah ada pertimbangan ya terkait dengan pemberian penghargaan. Di sebelah kiri bawah ya menyangkut tata kelola, akuntabilitas dan transparansi. Lalu di sebelah kanan bawah Bapak ya berkaitan dengan aspek kompetensi, yaitu adanya sumber daya yang dialokasikan untuk kompetensi, peningkatan kompetensi pegawai ya dan keahlian. Ada pengembangan kompetensi ya, kemudian terdapat risiko dalam mengembangkan kompetensi tadi, itu semua harus ya Bapak ya harus dipertimbangkan dalam suatu budaya. Nah, konsep dari IRM ini Bapak Ibu ya sebenarnya sudah senada dengan PP 60 tahun 2008. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya di sebelah kanan, peningkatan integritas dan nilai etika sampai dengan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, itu sebenarnya kan uraian dari unsur 1 Bapak Ibu ya, lingkungan pengendalian. Sehingga Bapak Ibu, lingkungan pengendalian itu sebenarnya adalah bisa disebutkan sebagai budaya Bapak Ibu. SPIP ada 5 unsur ya. Unsur pertama lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini adalah pengendalian yang paling mendasar Bapak Ibu yang harus ada, dan memang ya kalau Bapak Ibu membaca PP 60 di bagian unsur pertama lingkungan pengendalian itu selalu berkaitan dengan
suatu pengendalian yang memang harus disusun sedemikian rupa yang menyangkut ya kepemimpinan. Kalau tidak ada peran pimpinan, ya sepertinya mustahil. Kalau ya Bapak Ibu ya kita cek ya Bapak Ibu ya untuk unsur satu penegakan integritas dan nilai etika. Nah, bagaimana penegakan integritas dan nilai etika kalau seandainya ya suatu pimpinan ya tidak tegas. Nah, bagaimana komitmen terhadap kompetensi? Komitmen terhadap kompetensi dalam hal ini Bapak Ibu kita ya melihat dari penempatan seseorang ya, penetapan ya seseorang dalam suatu posisi jabatan tertentu. Nah, seperti itu. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait berarti menyangkut hubungan kerjasama, Bu ya, kerjasama di dalam lingkup pemerintahan daerah maupun ke luar ya, ke instansi lain yang terkait. Jadi Bapak Ibu, lingkungan pengendalian ini adalah pengejawantahan dari budaya pengelolaan risiko itu sendiri. Nanti di kertas kerjanya akan kita nilai Bapak Ibu, bagaimana penegakan integritas dan nilai etika sampai dengan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Itu tadi mengenai budaya ya Bapak Ibu ya. Di hari pertama ini Bapak Ibu, di hari Rabu ini kita akan membahas mengenai budaya dan sistem. Ya, jadi budaya ini Bapak Ibu ya, kata kuncinya adalah lingkungan pengendalian. Ya. Kalau lingkungan pengendalian kita sudah optimalkan ya, maka sebenarnya budaya itu sudah ada, tinggal dikelola saja Bapak Ibu ya, tinggal dipelihara supaya bisa lebih baik lagi. Dan tentu nanti berkaitan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang harus kita susun. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ya, tadi kerangka yang pertama budaya sudah, ya, kerangka yang kedua adalah sistem. Ya. Membangun sistem melibatkan tiga poin-poin. Poin pertama kebijakan. Ya tentu jelas Bapak Ibu ya. Kita membangun sistem dalam suatu pemerintahan yang bersifat formal, haruslah ada kebijakan ya, harus ada hitam di atas. Kemudian harus ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini nantinya berkaitan dengan tugas dan wewenang, ya. Tugas dan wewenang masing-masing pihak yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Nah, kemudian Bapak Ibu, terdapat integrasi proses manajemen Pemda. Bagaimana yang kita bahas tadi, Bapak Ibu ya, akan ada upaya untuk mengintegrasikan perencanaan dengan pengelolaan risiko. Lebih lanjut, Bapak Ibu ya, kita ke slide berikutnya. Dalam kebijakan pengelolaan risiko, ya, Bapak Ibu, kita harus tetapkan ya, bagaimana kita menetapkan konteks pengelolaan risiko, kemudian struktur analisisnya bagaimana, kriteria penilaiannya, dan struktur pengelolaan risiko. Konteks pengelolaan risiko itu Bapak Ibu ya sama halnya dengan tujuan. Konteks itu sama dengan tujuan. Kalau kita kembali ke ilustrasi mengenai perjalanan dengan pesawat tadi Bapak Ibu, ya, konteks pengelolaan risiko sama dengan tujuannya. Tujuannya tadi adalah menempuh perjalanan ya Bapak Ibu ya dari menempuh perjalanan dengan pesawat ya Bapak Ibu ya. Perjalanan dengan pesawat untuk berangkat dari kota A atau kota B. Nah, itulah yang dinamakan konteks pengelolaan risiko. Masing-masing. Dalam RPJMD ada tujuan dan sasaran strategis. Ya. Dalam RKPD yang berbeda kemudian sampai kepada Renstra dan Regen. Jadi ya bisa disimpulkan konteks pengelolaan risiko ini ya harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis.
baik yang nanti bersifat strategis pemerintah daerah, ya Bapak Ibu ya, strategis pemerintah daerah berarti ada di RPJMD, strategis OPD ada di Renstra, ya, dan operasional OPD ada di Renja serta RKA. RPJMD, strategis Pemda, Renstra, strategis OPD, Renja, operasional OPD. Penetapan struktur dan analisis risiko. Nah, berarti melibatkan ya penyebab dan dampak risiko. Ilustrasi yang tadi Bapak Ibu ya, tujuannya tadi sudah jelas, naik pesawat. Tujuannya naik pesawat karena ada rapat di Kota B. Nah, ternyata risikonya adalah tadi terlambat ya Bapak ya, terlambat ke bandara. Terlambat ke bandara ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau sudah ada penyebabnya, harus ada dampaknya. Ya, baik Bapak Ibu ya, kita lanjut ke penetapan kriteria penilaian risiko. Penetapan kriteria penilaian risiko menyangkut skala dampak, probabilitas, dan nilai risiko. Dampak dan probabilitas ini Bapak Ibu nanti bisa kita pakai skala 4 atau skala 5. Nah, Bapak Ibu pasti sudah pernah ya mengikuti acara FGD dari penilaian risiko yang dikumpulkan dalam suatu forum Bapak Ibu ya. Kemudian nanti masing-masing peserta forum ditanyakan persepsinya mengenai skor, dampak, dan probabilitas. Ya, jadi masing-masing punya jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Penetapan struktur pengelolaan risiko, ya ini menyangkut pihak-pihak yang nantinya berkaitan dengan pengelolaan risiko. Ada penanggung jawab, komite pengelolaan risiko, unit pemilik risiko, unit kepatuhan, dan penanggung jawab. Kebijakan pengelolaan risiko ini Bapak Ibu harus diatur dalam peraturan kepala daerah. Nah, tetapi Bapak Ibu ya, nantinya setelah kita mulai menyusun peraturan kepala daerah, harus kita perhatikan pula ya, sudah di titik mana dokumen perencanaan kita susun dan tetapkan. Contoh Bapak Ibu ya, di wilayah Provinsi Gorontalo terdapat 3 daerah ya yang baru saja menyelenggarakan pilkada, sehingga nanti Bapak Ibu perkadanya ya harus disesuaikan dengan penetapan RPJMD yang terbaru. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi kebijakan sudah, sekarang struktur pengelolaan pemerintah provinsi. Nah, ini struktur pengelolaan risiko pada pemerintah provinsi. Penanggung jawab atau unit pemilik risiko tingkat Pemda ya adalah kepala daerah gubernur. Kemudian ya selaku koordinator Bapak Ibu ya secara administratif tentu sekretaris daerah bertindak sebagai koordinator. Namun Bapak Ibu diantaranya ya terdapat komite pengelolaan risiko tingkat Pemda. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda ini Bapak Ibu secara mendasar ya bisa kita anggap sebagai wasit Bapak Ibu, sebagai wasit. Kenapa perlu wasit Bapak Ibu? Ya, karena nanti sewaktu kita melakukan penilaian risiko, komite pengelolaan risiko ini bertugas ya untuk menjamin ya bahwa risiko-risiko yang diidentifikasi itu sudah sesuai dengan cascading ya dari sakitnya pemerintah daerah. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu ya, misalnya terjadi seperti ini sederhana saja. Di tingkat pemilik risiko pemerintah daerah ya, berarti kan Bapak Ibu nanti FGD-nya dihadiri oleh gubernur ya, kemudian dihadiri oleh sekretaris daerah, dihadiri oleh pimpinan OPD ya, pimpinan OPD, unit pemilik risiko tingkat eselon 2 ya. Berkumpul Bapak Ibu ya melakukan FGD penilaian risiko. Kalau seandainya tidak ada wasit Bapak Ibu ya, nanti sudah membahas RPJMD suatu tujuan.
suatu tujuan strategis mengenai pengentasan kemiskinan misalnya. Ternyata karena tidak ada wasitnya Bapak Ibu, sewaktu nanti masuk ke FGD yang lebih bersifat nasional ya, ternyata tidak menjawab ya pemenuhan secara operasional dari tujuan strategis yang dibahas di tingkat atas. Nah, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, Komite Pengelolaan Risiko tingkat Pemda ya harus diperankan bahwa ya peranan Komite Pengelolaan Risiko ini ditunjuk kepada OPD yang menangani perencanaan atau yang mengelola ya sakit selama ini. Bisa dari Bapeda, bisa juga dari bagian pengelola. Fungsinya sebagai wasit dalam menjamin cascading perencanaan. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, nantinya Bapak Ibu di bagian bawah ya, unit pemilik risiko tingkat eselon 2, selain dia ikut dalam FGD yang dihadiri oleh kepala daerah, dia juga harus menyelenggarakan FGD yang diikuti oleh kabak dan subbag masing-masing di OPD tersebut. Jadi dual fungsi ya. Ada yang sifatnya strategis untuk Pemda, tetapi ada juga yang strategis OPD dan operasional OPD. Dan semuanya ini Bapak Ibu harus dihadiri oleh Komite Pengelolaan Risiko sebagai wasitnya. Lanjut ya Bapak Ibu ya, tadi struktur di provinsi. Nah sekarang struktur di kabupaten kota Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu ya. Penanggung jawab Komite Pengelolaan Risiko. Oh tadi mohon maaf Bapak Ibu ya, terlewat di unit kepatuhan. Unit kepatuhan di pemerintah provinsi dan kabupaten kota sama-sama ada Bapak Ibu ya. Kalau tadi Komite Pengelolaan Risiko tugasnya sebagai wasit ya untuk melihat cascading-nya. Unit kepatuhan ini Bapak Ibu ya, ada kata-kata kepatuhan untuk memantau apakah OPD ya sudah melakukan penilaian risiko. Sehingga nanti unit kepatuhan ini Bapak Ibu ditunjuk ya asisten sekda. Nah, asisten sekda membawahi ya Bapak Ibu ya OPD dalam suatu kerangka urusan tertentu. Bisa dibilang seperti Menko Bapak Ibu ya. Unit kepatuhan ini seperti Menko. Nanti yang berkaitan dengan urusan perekonomian ya, OPD mana ya, tentu nanti ada kelompok-kelompok tertentu Bapak Ibu ya yang berkaitan dengan urusan sosial, ya kemudian urusan pilihan dan urusan wajib pelayanan dasar. Unit kepatuhan adalah asisten sekda. Nah, lalu bagaimana peranan inspektorat Bapak Ibu? Setelah nanti penilaian risiko itu dikumpulkan, ya maka inspektorat melakukan pemeringkatan, ya pemeringkatan atas urusan mana yang risikonya lebih tinggi. Nah, nanti akan digunakan sebagai input ya dalam pengawasan. Pengawasan internal sudah terjawab Bapak Ibu ya, bahwa nanti APIP ini bisa memanfaatkan hasil dari pengelolaan risiko. Lalu bagaimana kaitan antara OPD yang satu dengan OPD yang lain? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Ya, ini strukturnya tadi sudah Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di dalam kerangka sistem ya Bapak Ibu ya, kita kembali ke belakang sebentar. Di dalam kerangka sistem harus ada kebijakan, kemudian harus ada struktur, dan harus ada integrasi proses manajemen. Ya. Integrasi proses manajemen dengan apa? Dengan tahap pengelolaan risiko. Kita bahas di nomor 1 Bapak Ibu ya, mulai dari nomor 1. Pada saat Pemda mulai ya atau selesai Bapak Ibu ya, selesai
menyusun RPJMD, maka pada tahap ini harus disusun dan tetapkan pula arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan, serta harus ada FGD dalam menyusun risiko strategis Pemda. Pelaksananya, ya Bapak Ibu, pelaksananya adalah Komite Pengelolaan Risiko, ya, wasitnya Bapak Ibu ya, Sekda selaku koordinator, dan UPR Pemda. UPR Pemda di sini Bapak Ibu adalah OPD, pimpinan OPD yang ditunjuk langsung oleh kepala daerah karena ya berkaitan dengan program kegiatan strategis tertentu atau yang merupakan pemenuhan janji politik beliau ya, atau produk unggulan dari daerah. Tentu ada pertimbangan-pertimbangannya Bapak Ibu. Pertimbangan-pertimbangan ini kalau tidak diatur dalam kebijakan tentu ya Bapak Ibu ya tidak bisa. Jadi harus ada arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan, penyusunan risiko strategis Pemda. Sehingga outputnya ya Bapak Ibu ya ada dokumen arahannya, dokumen arahan dan kebijakannya, serta daftar risiko strategis Pemda. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, di nomor 1 ini nanti pertemuannya akan dihadiri oleh pejabat struktural ya dan kepala daerah sendiri untuk membahas risiko strategis Pemda. Yang kedua Bapak Ibu, proses penyusunan Restra OPD. Sewaktu selesai menyusun Restra OPD, maka harus ada penyusunan risiko strategis OPD. Berarti ada FGD lain Bapak Ibu ya, ada suatu pertemuan lain yang dihadiri oleh wasit ya Bapak Ibu. Komite Pengelolaan Risiko, Sekda selaku koordinator, dan unit pemilik risiko tingkat eselon 1 atau eselon 2. Nah, ini nanti dihadiri oleh kepala OPD, Kabak, Kabid ya Bapak Ibu ya, untuk membahas risiko strategis OPD. Nah, di bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2000, kalau sekarang tahun 2021 Bapak Ibu ya, berarti nanti di sini kita mulai menyusun arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan. Tahunan berarti yang berkaitan dengan operasional Bapak Ibu ya, karena yang 5 tahunan strategis, yang risiko tahunan adalah yang sifatnya operasional. Dilakukan oleh Komite Pengelolaan. Nah, Bapak Ibu, ini timeline-nya ya disusun ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan integrasi antara proses perencanaan dengan pengelolaan risiko. Sampai di sini ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari timeline-nya, kita sudah familiar Bapak Ibu ya dengan tahapan manajemen Pemda. Kita hanya tinggal mengadaptasi ya Bapak Ibu ya, beradaptasi terhadap pengelolaan risiko. Sewaktu penyusunan RKA ya, maka pada saat itulah harus ada risiko-risiko operasional OPD itu sudah terdaftar ya. Sewaktu RKA sudah diselesaikan. Pelaksananya adalah kepala OPD, unit pemilik risiko tingkat eselon 3 dan 4 di OPD. Lanjutnya Bapak Ibu ya, di Oktober tahun berkenaan Bapak Ibu ya, maka mulai melakukan penyusunan RAPBD ya untuk tahun berikutnya. Pada saat itu Bapak Ibu dilakukan pengomunikasian risiko dan RTP, penyusunan atau revisi KSOP, pengomunikasian perubahan KSOP. Artinya begini Bapak Ibu, sewaktu kita mau sewaktu kita sudah melakukan perencanaan ya, pada saat itulah kita sudah memikirkan ya dan mengomunikasikan tindak pengendaliannya atas risiko-risiko yang sudah diidentifikasi tadi. Sehingga Bapak Ibu logikanya ya, nanti di tahun depan pada saat kita melakukan perencanaan, kita sudah punya dalam tanda kutip obat atas risiko yang telah teridentifikasi. Sehingga ya Bapak Ibu secara logika pencapaian tujuan atas program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan kita sudah dilengkapi dengan rencana tindak pengendalian atas kemungkinan ya, atas risiko yang bisa saja menghambat pencapaian tujuan.
Nah, sampai dengan November Desember tahun berkenaan ya Bapak Ibu ya, berarti harusnya sudah ada DPA dan penetapan ya rancangan DPA dan penetapan DPA. Kemudian nanti setelah jalan Bapak Ibu ya, kita lanjut ke nomor 7, maka nanti akan ada tahap selanjutnya kita melakukan DBD. Ya, pada saat itulah kita melakukan rencana tindak pengendalian yang akan ya. Nah, dilakukan monitor secara ya yang kita di baris berkala triwulan ini pelaksananya adalah unit kepatuhan ya. Kemudian UPR tingkat Pemda ya, eselon 1, 2, 3 dan 4 juga dilibatkan karena nanti mereka yang menyerahkan form monitoring risiko kepada unit kepatuhan untuk diperiksa. Nah, kemudian Bapak Ibu peranan inspektorat di slide berikutnya. Nah, ini masih sama Bapak Ibu ya, yang ini masih sama berkaitan dengan intinya monitoring, masih dalam kerangka monitoring. Kita memutakhirkan risiko kalau seandainya ternyata risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya tidak relevan, maka kita bisa mutakhirkan ya, pada saat tahun berjalan. Nah, nanti di suatu waktu Bapak Ibu ya, nah ini di Februari Maret tahun berikutnya Bapak Ibu ya, dilakukanlah review APIP. Review APIP mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan sekaligus menilai maturitas SPIP. Mengapa seperti itu? Karena pengelolaan risiko ya adalah salah satu unsur ya yang dinilai dalam penilaian maturitas SPIP. Laporan-laporannya ya Bapak Ibu ya yang nantinya akan dijadikan bukti ya, selain laporan pengelolaan risiko ya, laporan pengelolaannya, ada juga laporan evaluasinya oleh inspektorat serta ada laporan penilaian maturitas SPIP. Nah, jadi lain-lainnya seperti Bapak Ibu, upaya kita adalah ya untuk mengintegrasikan tahapan manajemen Pemda atau dikenal dengan SAKIP Bapak Ibu ya. SAKIP kemudian dengan tahapan pengelolaan risiko. Nah, itu adalah kerangka Bapak Ibu ya, kerangka dari budaya dan sistem dari pengelolaan risiko. Secara tabel tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu ya, ini secara flowchart ya, intinya sama saja Bapak Ibu. Itu lebih nyaman Bapak Ibu ya, tentu lebih nyaman melihat penjelasan dari tabel ya. Ini sebenarnya juga cukup jelas Bapak Ibu ya, tetapi ini isinya sama dengan yang di tabel tadi. Baik Bapak Ibu ya, ini sebenarnya sudah selesai ya untuk dua aspek tadi ya, aspek mengenai budaya dan sistem. Tetapi sebelum saya kembalikan kepada moderator Bapak Ibu ya, nanti kan kita akan ada sesi tanya jawab. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ya gambaran suatu pemerintahan apabila sudah menyelenggarakan pengelolaan risiko secara optimal dengan yang bersifat silo Bapak Ibu ya. Contoh Bapak Ibu, di sebelah kiri ya, kita mulai dari sebelah kiri atas. Sasaran strategis peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Nah, kemudian ada indikator sasaran, jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, kontribusi pariwisata pada PAD. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ya, tadi kan kondisi yang kita harapkan ya, pengelolaan risiko itu sifatnya terkoneksi, kemudian fokusnya sama ya, dan harus efisien. Untuk peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah ini ya, kalau misalnya kita lihat ya kondisinya tanpa manajemen risiko, ya gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya,
menyelenggarakan kegiatan event pameran, ya, anggarannya 725 juta. Kemudian dari PUPR ya ada perbaikan jalan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Perindakop membina kelompok pengrajin. Kemudian lingkungan hidup ada peningkatan sanitasi dasar rumah tangga, gitu ya, Bapak Ibu ya. Dinas Sosial dan Satpol PP terdapat penanganan PMKS. Bapeda ada kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi ya dengan anggaran sekian. Nah, tadi tujuannya adalah peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Apakah efektif ya melakukan event pameran dengan anggaran 725 juta dalam ya mencapai tujuan strategis tadi. Peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah apakah efektif? Nah, tentu ya Bapak Ibu ya perlu kajian yang mendalam ya untuk melihat ya apakah indikator dari output maupun outcome dari kegiatan ini sudah menjawab sasaran strategis peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Kemudian perbaikan jalan ya, apakah tepat sasaran ya Bapak Ibu ya? Kalau misalnya seandainya perbaikan jalan ini Bapak Ibu bisa kita fokuskan ya Bapak Ibu ya secara terkoneksi, kemudian secara efisien, bisa saja Bapak Ibu sebenarnya ini kegiatan PUPR mendorong ya pencapaian sasaran dari sasaran strategis peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Lalu Perindakop, apakah cukup ya pembinaan kelompok pengrajin ya untuk mencapai sasaran strategisnya. Kemudian ya ada kegiatan peningkatan sanitasi dasar rumah tangga. Apakah cukup rumah tangga saja? Kawasan wisata bagaimana? Nah, kemudian ada kegiatan penanganan PMKS ya dan seterusnya di Bapeda. Apakah perencanaan pembangunan ekonomi ya sesuai dengan potensi daerah? Nah ini Bapak Ibu karena sifatnya ya tidak terkoneksi ya, sehingga ini dinyatakan masih belum satu tujuan Bapak Ibu ya dan belum efisien. Nah dengan MR Bapak Ibu risiko terhadap tujuan dalam ini ya dalam mewujudkan peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah ya bisa kita identifikasi dan mitigasi. Dalam rangka ya mewujudkan peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, risikonya ya bisa saja Bapak Ibu ya. Risiko tadi kan kemungkinan promosi wisata tidak optimal, atraksi wisata terbatas. Itu risiko di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Oh, maaf Bapak Ibu. Nah, ya. Itu risikonya. Kemudian ya kegiatan yang diperlukan adalah inovasi promosi melalui medsos dan video. Karena di sini ya risikonya adalah promosi wisata tidak optimal. Nah, kemudian Bapak Ibu di Dinas PUPR perbaikan jalan tidak ke destinasi wisata. RT RW wisata belum dipertimbangkan. Perbaikan jalan wisata, penetapan RT RW, kawasan wisata dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ya ini mungkin bisa kita lihat ya contoh secara konkret ya dalam lokasi wisata di sekitar kita. Kalau saya Bapak Ibu ya secara pribadi Bapak Ibu ya, secara pribadi saya kalau weekend saya senang pergi ke pantai Bapak Ibu ya. Kemudian saya pernah ke wisata di Paus Bapak Ibu ya, di Butubarani. Nah, bagaimana kondisi perbaikan jalan ya? Nah, ini kan harusnya kalau sudah terkoneksi Bapak Ibu ya, karena tadi sasaran strategis kita peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Bagaimana kaitan ya antara kegiatan di Dinas PUPR? Apakah bisa mendukung peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah? Jadi Bapak Ibu dengan menyelenggarakan FGD tadi dalam kerangka pengelolaan risiko, ya risiko strategis daerah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu bisa didiskusikan ya untuk dicari solusinya. Risiko terhadap tujuan teridentifikasi dan bisa dimitigasi.
Kalau seandainya tadi Bapak Ibu ya sudah ada kaitan ya antara karena di sini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sebagai OPD koordinatornya ya, maka OPD yang sifatnya mensupport ya dari OPD koordinator saling ya mengidentifikasi risiko dan menetapkan rencana tindak pengendaliannya. Di Perindako ya, risiko ketersediaan kas daerah, ketersediaan kuliner dan izin. Nah, berarti Perindako ya harus membina kelompok pengrajin ya untuk meningkatkan ketersediaan souvenir, peningkatan kapasitas pengrajin, sentra kuliner, oleh-oleh dan seterusnya. Untuk lembaga lingkungan hidup ya, lingkungan hidup ya dan perumahan permukiman, ada risiko amenitas kawasan wisata tidak memadai, kemudian pengelolaan sampah ya kurang optimal dan lain sebagainya. Maka harus ada pengelolaan sanitasi mencakup kawasan publik, wisata, inovasi pengelolaan. Nah, kemudian untuk sosial ya, dinas sosial, nah ada risiko pengamis gangguan keamanan ketertiban masyarakat di kawasan wisata. Berarti harus ada ya, obatnya adalah harus ada fokus penanganan PMKS, pengamen, pengemis gangguan mental terlantar di kawasan wisata. Bapeda ya, ada penetapan pagu pada program OPD yang mendukung ya, sehingga mitigasinya adalah penetapan program dan kegiatan serta anggaran sesuai sasaran daerah. Bapak Ibu, sasaran daerah ini merupakan ya hak dari pimpinan daerah ya, hak dari pimpinan daerah yang mana nanti yang berkaitan dengan produk unggulan ya dari daerah yang bersangkutan sekaligus Bapak Ibu sebagai ya pemenuhan ya bisa dibilang Bapak Ibu ya pemenuhan dari masa kampanye sebelumnya gitu Bapak Ibu ya, dengan membawakan program kegiatan unggulan ya dari kepala daerah yang bersangkutan sekaligus Bapak Ibu apabila ya terdapat program strategis yang bersifat nasional. Nah, jadi Bapak Ibu di sini terlihat ya dengan MR dan tanpa MR. Baik Bapak Ibu, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 2:22 ya. Untuk hari ini Bapak Ibu materinya sudah cukup ya. Besok kita lanjutkan materinya mengenai proses Bapak Ibu ya. Jadi besok itu dia sifatnya lebih kepada praktik pengisian kertas kerja. Baik, moderator sudah bergabung kembali. Ya, demikian ya penyampaian dari saya Bapak Ibu sekalian. Ya. Selanjutnya akan saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Carlo atas paparan materinya. Acara selanjutnya adalah diskusi tanya jawab ya. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak Carlo, silakan langsung dihidupkan mikrofonnya, kemudian silakan bicara, nanti saya langsung ketahuan ini. Atau silakan nulis di dalam chat ya, di dalam chatnya. Oke, silakan Bapak-bapak, Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Cukup jelas penyampaian ini, sehingga semoga sih kalau ini cukup jelas. Besok akan kita lanjutkan dengan workshop cara pengisian kertas kerjanya gitu ya. Tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Mungkin dari Bapak Agung ada tambahan yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan.
Saya rasa pemaparannya Pak Carlo tadi lumayan komprehensif ya. Jadi harapannya besok di sesi latihan untuk ngisi formulir-formulir bisa kita coba untuk implementasikan, gitu ya, diisi sesuai dengan hasil diskusinya tadi barusan. Nah, harapannya sih ke depan setelah 2 hari ini tidak berhenti begitu saja. Nanti ke depan kita akan buatkan jadwal untuk sebagai tindak lanjut kegiatan ini, nanti katakanlah secara bergiliran Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo atau provinsi sehari satu kayak gitu. Jadi ketika nanti pada saatnya sudah mau mengimplementasikan, kita sudah punya dasar yang kuat lah minimal seperti itu, sehingga nggak kaget lagi seandainya nanti ada yang mau ada yang baru lagi, ada harus dibuat ini itu, ya kita sudah tahu basicnya, kita sudah paham gitulah barangkali. Mungkin dari saya gitu Pak Moderator, saya kembalikan Pak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Pengawasan Bapak Agung Lagi Bujono. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, diingatkan kembali agar yang belum melakukan absensi, silakan absensi di link yang telah di-share di chat. Kemudian juga bahan materi yang disampaikan oleh pemateri hari ini juga telah di-share di dalam chat ini, mohon diakses. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita cukupkan ya acara hari ini untuk implementasi. Ya oke, silakan. Ada tambahan Pak Waris, silakan. Silakan unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Pak Rusli dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah bisa bergabung mengikuti workshop penilaian risiko untuk pemerintah daerah. Berapa hal terkait dengan materi ini yang mungkin kami ingin sampaikan. Yang pertama bahwa menyangkut penilaian risiko ini memang bagi kami pemahaman kami tentang penilaian risiko ini memang masih agak terbatas karena banyak hal, apalagi kami di perencanaan, hal-hal yang terkait dengan penilaian berkaitan program kegiatan itu memang cukup kompleks dan cukup banyak, sehingga untuk merumuskan resiko yang timbul dari masing-masing program maupun kegiatan itu memang agak sulitan bagi kami. Kemudian yang kedua, bahwa karena ini sifatnya agak teknis, mungkin kurang efektif kalau hanya melalui Zoom meeting seperti ini. Mungkin bisa tatap muka langsung dengan tentunya tidak mengabaikan protokol kesehatan, sehingga tentang pemahaman teknis mengenai penilaian risiko ini kami bisa pahami semaksimal mungkin untuk bisa kami terapkan di dalam terutama untuk penyusunan program, apakah itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat OPD. Barangkali itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rusli dari MPTSP ya, Kota Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo. Limboto. Kabupaten Gorontalo, Limboto. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf. Oke Pak narasumber, mungkin bisa kasih masukan permintaan dari pemerintah daerah untuk mendampingi secara langsung, karena kalau acara dilakukan melalui Zoom meeting mungkin kurang efektif ya, apalagi terlalu teknis pengisian KKA dan lain-lain. Silakan Pak Materi untuk menyampaikan, atau Pak Agung, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Setelah ya ini tadinya Bapak Ibu ya, setelah kita paparan kemudian ada tanya jawab, kita akan melakukan evaluasi Bapak Ibu, evaluasi rencana aksi. Nah, di sini saya mohon izin Bapak Ibu, saya mau share screen ya. Nah, oke, sudah tertampilkan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan perbaikan terlebih dahulu, perbaikan perkada pengelolaan risiko. Karena ya Bapak Ibu ya, kami yakin seluruh Pemda ya, ketujuh Pemda di wilayah Provinsi Gorontalo sudah memiliki perbuk ataupun perwaktu penilaian risiko. Tapi termnya masih penilaian Bapak Ibu ya, belum pengelolaan risiko. Walaupun sudah ada yang pengelolaan, itu mungkin baru Pohuwatu ya, kalau saya Pohuwatu dan Provinsi Gorontalo. Nah, kapan kita mau melakukan perbaikan perkada pengelolaan risiko ya, tentu nanti kalau bagi Pemda yang Pemda yang memiliki RPJMD yang baru, tentu setelah RPJMD disahkan ya. Tetapi bagi Pemda yang sudah menjalankan pemerintahan ya, di tengah-tengah periode, bisa lebih cepat, bisa lebih baik begitu Bapak Ibu ya, kita perbaikan perkadanya. Mengapa perkadanya diperbaiki? Karena tadi Bapak Ibu ya, kebijakan strategis dan operasional itu harus ditetapkan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan risiko ya, seperti tadi yang baru Bapak Ibu ya, ternyata asisten juga wasit itu ya, atau dari organ ya, dari intinya pemerintah pengelolaan risiko ini ya harus diatur dalam perkada ya, karena nanti dia berperan dalam menjamin ya Bapak Ibu ya, menjamin cascading dari dokumen perencanaan strategis Pemda sampai dengan dokumen operasional perencanaan di OPD. Kapan kita memulai perbaikan perkara? Kemudian Bapak Ibu setelah itu ya Bapak Ibu ya, kita bisa nanti melakukan ya kegiatan asistensi pengelolaan risiko. Asistensi pengelolaan risiko ini Bapak Ibu nanti bisa dikoordinasikan oleh APIP daerah ya, bekerja sama dengan unit komite pengelolaan risiko ya, baik dari Bapeda maupun dari Ortala ya, untuk kegiatan kita selanjutnya. Sebagaimana juga tadi ditanyakan oleh Pak Rusli ya dari PTSP Kapur, kalau dari kami sendiri Bapak Ibu ada anggaran pembinaan pengelolaan risiko ya, tetapi tentu tidak semuanya bisa kami eksekusi ya, karena pasti ada prioritas tertentu, dan saat ini Bapak Ibu kami masih menyusun penetapannya di BPD yang mana saja, di Pemda mana saja Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau seandainya ternyata bisa ini Bapak Ibu ya, di sinergikan ya dengan adanya penganggaran dari pemerintah daerah masing-masing, bisa kita lakukan kegiatan asistensi pengelolaan risiko ya, yang dimana tentu harus melibatkan OPD penggerak tadi Bapak Ibu ya, inspektorat selaku pengawas intern, dan Bapeda maupun Ortala ya sebagai bakal calon komite pengelolaan risiko. Mungkin itu jawaban dari saya Bapak Ibu ya. Diharapkan nanti kita bisa mengisi form ini ya, kapan kita mau memperbaiki perkadanya, kapan kita mau eksekusi ya Bapak Ibu ya, pengelolaan risiko. Seperti itu. Demikian jawaban saya. Mungkin kalau Pak Agung ada tambahan, dipersilakan Pak. Terima kasih. Baik, izin menambahkan Pak Moderator. Jadi terkait permintaan dari Pak Rusli tadi cover mengenai
bisa nggak tatap muka atau bagaimana. Barangkali perlu kita diskusikan Pak Rusli, mengingat pertama kembalinya ke ujung-ujungnya UUD Pak. Ujung-ujungnya duit Pak, doi Pak. Kebetulan anggaran kami terbatas ini Pak Rusli, sehingga bisa ngajak diskusi sama teman-teman se-Gorontalo ini bisanya lewat Zoom aja. Jadi tapi ada sih sedikit anggaran, hanya saja kalau kami harus mengundang seluruh se-Gorontalo barangkali dananya nggak akan cukup. Makanya kami mencoba menginisiasi, barangkali tadi mungkin saya pernah singgung di awal-awal tadi, bahwa ke depan nanti ada tindak lanjut selain acara 2 hari ini, nanti kita akan tindak lanjuti dengan semacam kayak tim kerja lah, mungkin bahasa saya seperti itu. Nanti tim kerja itu yang kita akan coba diskusikan materinya apa yang mau kita kerjakan di situ, sehingga harapannya yang tadi Pak Rusli inginkan, sehingga supaya bisa lebih mahir, bisa lebih memahami manajemen risiko, itu bisa terlaksana Pak. Itu mungkin ada 1-2 kabupaten yang barangkali bisa kami akomodir dengan cara tatap muka, tapi kalau semuanya barangkali perlu kerjasama dengan teman-teman di sana yang lebih intens barangkali Pak terkait penyelenggaraannya. Ya, tapi kalau misalnya 1 atau 2 kabupaten mungkin kita bisa coba arrange nanti. Cuman memang sampai saat ini sejak ada refocusing Pak Rusli, ini sekaligus buka rahasia saja. Kemarin awal Januari belum melaksanakan kegiatan, kami sudah kena refocusing Pak. Jadi belum berjalan sudah refocusing dulu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba optimalkan yang ada Pak. Kita coba optimalkan yang ada dengan mekanisme atau sarana yang kita punya. Jadi kalau sejauh ini yang barangkali yang lebih terjangkau dari sisi anggaran ya dengan Zoom meeting ini, walaupun dari sisi efektivitas saya yakin Pak jauh dari kalau kita ketemu langsung. Jadi sepertinya kayaknya biaya setara dengan efektivitasnya kayak gitu. Mungkin tambahan saya gitu Pak Rusli sementara. Jadi nanti kita coba Pak, ada 2 pemerintah kabupaten yang sementara kita pemerintah daerah yang akan kita jadikan sampel. Cuma nanti siapa terpilihnya kami lagi menunggu arahan dari pusat ini Pak. Kebetulan nanti ada didiskusikan sampai nanti jam 5 sore kami masih ditunggu usulannya yang mana. Nah, nanti kami intern akan mendiskusikan kira-kira yang bisa kita usulkan itu yang mana. Gitu ya. Moga-moga siap. Yang mana nanti kita belum tahu nih Pak Rusli nih. Jadi intinya seperti itu. Nanti kita kabar-kabar lagi Pak. Harapannya sih kami apa yang kami tahu tentang manajemen risiko itu bisa kita transfer semua deh ke teman-teman di daerah, sehingga kendala mengenai kesulitan itu bisa kita eliminir. Insya Allah, amin. Barangkali gitu Pak Rusli, mohon maaf kalau kurang memuaskan nih jawaban saya. Memang ya, terima kasih Pak Agung. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Agung dan Pak Rusli, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu sebenarnya. Silahkan kalau masih ada yang mau usul bertanya atau ngasih masukan, monggo silahkan. Cukup dari Bapak narasumber, Pak Carlo mungkin masih ada tambahan yang disampaikan, silakan. Oh ya, paling ini Pak, jangan lupa isi daftar hadir karena nanti kita akan berikan sertifikat ya Bapak Ibu sekalian ya, terutama untuk Bapak Ibu di inspektorat yang tentu nanti perlu untuk angka kredit. Kemudian tadi ada pertanyaan ya dari Badan Kesbang Provinsi, untuk materinya bisa diakses Pak ya di GG garing diseminasi ML. Semuanya lengkap Pak. Ada Perdep 4 ya, kemudian ada paparan sama ada kertas kerja. Kertas kerja besok kita akan kita isi ya Bapak Ibu ya, kita isi kertas kerjanya dimulai dari tahap awal sampai nanti produk akhirnya bagaimana. Itu untuk besok. Itu saja Pak Moderator. Terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat sore dan acara telah kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tutup agenda hari ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sebagai panitia, sebagai moderator mewakili teman-teman panitia semua. Mohon maaf mungkin dalam acara hari ini ada yang kurang pas, ada yang salah dan khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.